Halo teman-teman, kita bertemu lagi. Untuk kali ini saya akan reading untuk zodiak Gemini dengan tema kali ini dia yang ada di hatimu ya. Tentunya dia yang saya maksud di sini adalah seseorang yang saat ini ada di hati teman-teman yang berzodiak Gemini ya. Oke, kita mulai. Seperti biasa, saya akan selalu mengingatkan bahwa ini adalah general reading ya, dimana energinya akan kolektif, bahkan mungkin random ya. Dengan demikian, tidak akan mungkin bisa resonate untuk seluruh teman-teman yang berzodiak Gemini secara keseluruhan. Saya mohon untuk semua teman-teman agar bijak di dalam menyikapi hasil reading kali ini nanti ya. Dan untuk teman-teman yang satu energi dengan tebaran kartu ini nanti, silahkan diikuti readingnya dan diambil pesan positifnya jika ada ya. Oke, di kartu pertama, The Justice ya. Ini adalah, saya melihatnya sebuah pertimbangan yang ada di dalam diri seseorang yang sedang difikirkan Gemini pada saat ini ya. Jadi seseorang ini menimbang-nimbang bagaimana hubungan dengan Gemini itu apabila hubungannya beranjak ke level yang berikutnya ya. Dia mempertimbangkan banyak sisi ya, mungkin dari sisi keluarganya, mungkin dari sisi apa yang menjadi aktivitasnya pada saat ini, apakah bisa selaras dengan hubungannya dengan Gemini juga bisa, atau di sini juga bisa ada sebuah pertimbangan yang ada di dalam diri seseorang ini yang berhubungan dengan sebuah kondisi atau permasalahan yang cukup serius di sini ya. Mungkin kondisi masing-masing pasangan itu berbeda-beda ya. Misalnya culture keluarga yang tidak bisa menerima sebuah kondisi misalnya seperti itu. Atau juga bisa dikatakan di sini dia sendiri apakah bisa menerima kondisi dari pasangannya, misalnya kondisinya tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan ya. Ini hanya sebagai contoh ya. Misalnya seperti yang saya sampaikan itu. Oke, untuk kartu yang kedua, Queen of Swords. Ya, saya melihatnya di sini adalah sebuah keputusan yang pada akhirnya diambil oleh seseorang ini. Jadi dia memutuskan sebuah keputusan yang berhubungan dengan apa yang menjadi pertimbangannya itu tadi. Untuk kartu ketiga, Eight of Cups ya, pada akhirnya seseorang ini sepertinya meninggalkan hubungan ya. Karena di sini terlihat ilustrasi seseorang yang meninggalkan sebuah api kecil, dia menuju ke sumber cahaya. Dia merasa apa yang menjadi keputusannya itu adalah hal yang tepat ya. Karena seseorang ini melangkah dengan mantap, dia merasa bahwa apa yang tertinggal di belakang itu adalah hal yang tidak lebih baik dari apa yang sedang dia samperin ke depannya sana ya. Jadi apa yang ada di depan dia yang sedang dia tuju saat ini, dia percaya bahwa itu adalah yang terbaik versi seseorang ini. Oke, untuk kartu yang keempat, Seven of Cups ya. Ini adalah sebuah impian ya, yang diikuti oleh banyak impian yang lain ya. Seseorang ini menunjuk satu cup ya yang tertutup ya. Jadi cup yang tertutup ini bisa dikatakan sebuah tujuan yang masih belum terrealisasi ya. Dia sebenarnya ingin fokus ke apa yang menjadi tujuannya itu, tapi ternyata di sekelilingnya banyak sekali cup-cup yang tertutup juga. Jadi banyak sekali tujuan yang belum dia selesaikan. Jadi dia
rada-rada bingung membagi fokusnya ya, yang mana dulu yang akan dia selesaikan, karena banyak sekali hal yang ingin dia raih ya. Ini juga bisa diartikan hubungan ini adalah bukan satu-satunya yang dia inginkan, itu juga bisa ya. Ada banyak arti di sini. Oke, untuk kartu berikutnya, Six of Cups ya. Untuk yang sudah meninggalkan hubungan ya, yang sudah tidak berkomunikasi kembali dengan pasangannya ya. Jadi Gemini dan seseorang yang sedang difikirkan ini yang sudah tidak berkomunikasi pada saat ini, seseorang ini sudah berada di dalam kondisi di mana ya kesendiriannya ini membuat dia kangen dengan Gemini ya. Jadi seseorang ini merindukan saat-saat yang pernah dia lalui bersama dengan Gemini. Ada perasaan ingin reunion, ingin bernostalgia ya. Bisa jadi Gemini dan seseorang yang sedang difikirkan ini benar-benar bertemu, itu juga bisa ya. Karena memang ada kemungkinan untuk bertemu. Ada kemungkinan untuk berinteraksi, paling tidak seperti itu ya. Mungkin interaksi lewat sosial media atau berkomunikasi lewat telepon, itu juga bisa. Ya, terkadang seseorang itu menjadi berarti di saat sudah tidak bersama lagi ya. Mungkin ini yang dirasakan oleh seseorang ini. Oke, untuk kartu ke-6, Page of Swords ya, dan ini saya melihatnya adalah sebuah kehati-hatian yang ada di dalam diri seseorang ini. Seseorang ini sangat berhati-hati di dalam dia menentukan langkah selanjutnya yang berhubungan dengan kondisinya pada saat ini ya. Mungkin hubungan dengan Gemini selanjutnya, apabila ada interaksi di sini ya, atau hubungan dia dengan seseorang yang lain pun dengan kondisi dia di sekitarnya saat ini, circle pertemanannya ya, circle pertemanan dengan lawan jenis pastinya yang saya maksud itu ya. Seseorang ini lebih berhati-hati dan dia lebih seperti banyak mendengar ya, banyak melihat. Diilustrasikan dengan seseorang yang membawa buku, tetapi dia juga membawa penerangan ya, dan dia menyeberangi jurang dengan satu pedang ya. Ini adalah suatu bentuk kehati-hatian. Oke, kartu selanjutnya, Page of Wands ya. Saya melihatnya adalah seseorang ini merasa gembira jika dia mendengar kabar dari Gemini ya, atau itu untuk skenario pertama ya, atau di sini juga bisa diartikan dia bahagia melihat Gemini pada saat ini ya. Mungkin Gemini terlihat menjadi seseorang yang jauh lebih baik daripada saat bersama dengan seseorang ini, juga bisa jauh lebih berbahagia, jauh lebih sukses bersama dengan circle-nya ya, bersama dengan mungkin teman-teman satu tim kerjanya ya. Ini adalah hal positif yang dia lihat yang membuat seseorang ini berbahagia. Kartu ke-8, Knight of Swords ya. Saya melihatnya ini adalah sebuah action yang dia ambil dengan cepat. Ini juga bisa diartikan seseorang ini berusaha untuk mungkin melakukan hal yang terbaik untuk dirinya sendiri. Jika dia melihat apa yang menjadi keinginannya itu ternyata tidak sesuai dengan harapannya, juga bisa ya. Bisa dua arti di sini. Saya lebih melihatnya ke segala sesuatu yang berhubungan dengan Gemini, dia akan meresponnya dengan cepat ya. Dia sudah menjadi seseorang yang pada saat ini mungkin menyadari ya bahwa dia sudah pernah mengecewakan Gemini mungkin ya, atau dia sudah membuat hubungan ini menjadi tidak baik, bisa jadi seperti itu. Jika saya melihat hubungan dari kartu terakhir, The Hangman dengan Three of Swords, saya melihatnya ini adalah seseorang ini
Dia seperti memiliki keinginan ya, jika memang hubungannya ini tidak bisa kembali lagi ya. Dia seperti ingin menjalin hubungan dengan Gemini, bisa jadi sebagai teman, bisa jadi sebagai sahabat ya. Karena ini ada seperti sebuah pemikiran yang baru dari hal yang belum tuntas ya. Di kartu terakhir terlihat seseorang yang memiliki cara pandang baru dari apa yang belum selesai. Bisa jadi seseorang ini masih memiliki ganjalan di dalam hati juga bisa, karena dia sudah pernah membuat sebuah kekecewaan ya. Ada rasa sakit hati di sini. Bisa jadi ini dirasakan oleh Gemini. Ya, atau bisa kedua-duanya, di mana masing-masing sama-sama tidak mendapatkan ekspektasi dari hubungan yang memang menjadi harapan pada awalnya ya. Oke. Dua orang ya, yang tadinya bersama ya, yang tadinya memiliki sebuah cinta yang luar biasa ya, yang pada akhirnya mungkin ternyata tidak bisa bersama karena sebuah permasalahan atau rasa sakit hati yang terlanjur terjadi ya. Apabila sudah dua-duanya sudah sama-sama healing ya, dan pada akhirnya dua-duanya saling bisa memaafkan, pastinya itu akan menjadi sebuah hal yang luar biasa ya, karena masing-masing sudah bisa melanjutkan hidupnya dengan versi terbaik menurut dirinya ya. Apabila masih ada hal yang belum selesai dan itu menjadi ganjalan ya, apalagi masih ada sakit hati yang belum tuntas sampai akhirnya dua-duanya saling tidak berkomunikasi ya, rasanya di dalam hidup itu masih ada sebuah hal yang kurang ya, karena belum tuntas ini tadi ya. Alangkah baiknya jika bisa, jika ada itikat baik dari salah satu pihak, maka yang pihak satunya menyambut ya, untuk sama-sama bisa memaafkan. Oke, ini adalah awal yang baru ya. Jadi sudah jelas sekali di sini masalah yang sudah terjadi ini luar biasa ya, karena ada sakit hati pada level terendah ya, yang terlihat di kartu ke-9. Dan ada permasalahan yang saya sampaikan tadi yang belum selesai, di mana ini menjadi seseorang ini memiliki cara pandang baru. Dan di sini ada awal yang baru ya. Saya melihatnya ini adalah awal yang baru untuk seseorang yang sedang difikirkan oleh Gemini ini. Jadi dari permasalahan yang terjadi, dari kekecewaan yang terjadi ini tadi, ini menjadikan seseorang ini seperti berada di titik balik di dalam hidupnya ya. Dia menjadi seseorang yang kedepannya memiliki cara pandang yang tidak sama seperti yang sebelumnya. Dia menjadi seseorang yang dimana menurut seseorang ini adalah versi yang lebih baik dari dia yang sebelumnya ya. Oke, sangat positif. Baiklah Gemini, semoga saja Gemini bisa lebih berbahagia dengan bisa memaafkan atau bisa menerima apa yang sudah terjadi di dalam permasalahan hubungan ini ya. Semoga saja kedepannya Gemini bisa menemukan apa yang Gemini cari di dalam kehidupan asmaranya ya. Oke, sekian dulu reading kali ini. Sampai bertemu di reading selanjutnya. Terima kasih.